kepanitiaan korban. Di konteks modern, korban itu secara umum dikelola oleh panitia, Pak. Alasannya apa? Alasannya apa? Kenapa kok orang-orang nggak nyembelih sendiri tapi nggak bisa menyembelih? Yang kedua, Pak. Kenapa? Distribusinya jelas. Yang ketiga apa, Pak? Intinya, kenapa kok orang menyerahkan korbannya ke panitia? Sehingga tadi menjadikan pengelolaan korban itu lebih efektif, efisien, mudah, simple, dan juga distribusinya sesuai dengan target atau sasaran itu. Jadi misalnya jenengan nggak bisa menyembelih, ya ke panitia simple saja gitu. Daripada jenengan mau mendata siapa yang saya kasih daging ini, bingung Pak. Serahkan panitia kan simple Pak. Panitia sudah tahu peta mana yang dikasih kan, gitu. Tapi yang menjadi masalah Pak, ketika kepanitiaan korban itu sebuah kebutuhan dan menjadi budaya penyelenggaraan korban di konteks modern ini, yang menjadi masalah apakah ditemukan dalilnya Pak? Hah? Di zaman Nabi korban itu ya tidak diserahkan ke panitia. Sampai sekarang Pak saya belum menemukan dalil Nabi membentuk kepanitiaan korban terus Nabi ketua panitia. Itu kalau saya belum menemukan dalilnya. Ya, yang ada apa tadi kan Nabi menyembelih 2 ekor kambing kibas, disembelih sendiri, simpel saja gitu. Sebagaimana juga zakatul fitri Pak. Zakatul fitri itu di zaman Nabi tidak pernah ada amil zakat. Tapi amil zakat itu berlaku pada zakatul mal gitu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina, itu apa? Bicara tentang amil zakat mal yang dia menjabatkan presentasi termasuk al asnaf ats-tsamaniyah, 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu sekitar 12,5% itu kan 1/8 Pak ya. Ya. Tapi kalau zakatul fitri tidak ada gitu. Tapi Pak Muhammadiyah tahun 1920-an itu sudah merombak pendistribusian zakatul fitri, dibentuk kepanitiaan. Kenapa? Karena di zaman dulu zakatul fitri itu hanya diberikan pada Pak Mudin atau penghulu. Padahal Nabi menjelaskan esensi zakatul fitri itu apa Pak? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafath. Ada dimensi spiritualitas atau dimensi purifikasi. Tapi juga wa tu'matan lil masakin. Ada dimensi sosial. Ada dimensi sosial kok orang miskin nggak dapat zakatul fitri ketika Idul Fitri, mana dimensi sosialnya? Makanya Muhammadiyah merombak zakatul fitri tidak dikasihkan ke mudin tapi dikasihkan fakir miskin, dan itu bisa berhasil melalui kepanitiaan zakatul fitri. Dan di kota gede Pak diceritakan itu mudin atau penghulu itu dapat zakatul fitri itu bisa dimakan untuk 1 tahun. Jadi 1 tahun nggak usah nempur Pak, cukup dari beras zakat itu sudah tersuplai gitu. Itu mudin. Dan di zaman kecil saya juga semacam itu gitu. Ya kan, saya masih menangi Pak gitu. Tapi kenapa kok Muhammadiyah membentuk kepanitiaan Pak? Ya, tadi alasannya atas dasar maslahat. Artinya kepanitiaan korban dan zakatul fitri itu tidak ada dasarnya Pak, tapi bisa dibentuk karena ingin merealisasikan kemaslahatan. Yang kedua Pak, ditemukan dalilnya tapi hanya mafhum. Mafhum itu apa? Pemahaman, bukan mantuk. Dalam usul fikih itu ada mafhum. Mafhum itu pemahaman dalil. Kalau mantuk itu Nabi bersabda, ada statement yang eksplisit dari Nabi suruh membentuk kepanitiaan zakatul fitri atau kepanitiaan korban. Atau kalau
Zakatul mal kan jelas Al-Quran bilang wal amilin, berarti apa? Punya dalil secara eksplisit. Tapi ketika di Munas Palembang Pak 2014 di Palembang ya, itu dibahas kepanitiaan korban itu ditemukan isyaratnya atau mafhumnya dari hadis Ali ibn Abi Thalib. Di sana dikatakan, kata Ali, amaroni nabiyyu, Nabi memerintahkanku an aku ma'ala budni, untuk mengurusi unta kurbannya. Ini pada peristiwa haji Pak, Nabi berkorban dengan 100 unta. Nabi tadi apa? Menyerahkan kepada Ali. Berarti Nabi sohibul kurban, Ali kayak apa Pak? Panitia. Berarti kalau dengan jadi panitia kurban, lanjutkan legasinya Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, wa an uqassima luhumaha, semua dagingnya apa? Dibagikan. Meskipun sohibul kurban boleh nggak makan daging kurbannya? Boleh. Karena Al-Quran bilang apa? Fakulu minha, makanlah kamu sekalian, tapi minha. Minha itu litamba'id, menunjukkan sebagian, bukan seluruhnya gitu. Sehingga kalau seluruhnya itu enggak korban ya. Karena Al-Quran bilang apa? Minha. Tapi di sini Ali membagikan semua dagingnya karena diperintah oleh Nabi. Sehingga Nabi makan atau enggak Pak? Hah? Seolah-olah tidak Pak. Kalau misalnya sohibul kurban nggak makan daging kurbannya, sah atau enggak? Sah gitu, sah. Tapi kalau makan juga sah. Tapi yang penting nggak boleh semuanya. Kalau semuanya bukan korban. Wa juludaha, kulitnya juga dibagikan. Berarti kulit juga dibagikan. Padahal kulit itu untuk orang Arab itu jarang yang mengkonsumsi Pak. Suruh membagikan. Dibuat apa? Nah, dibuat sepatu, dibuat apa Pak? Jaket, buat timba dan sebagainya ya. Itu suruh dibagikan. Sehingga kalau kulit itu dibagikan boleh. Misalnya dikasihkan orang miskin itu satu kulit. Tapi kadang juga ada kecemburuan sosial Pak. Kulit akhirnya Pak panitia Pak dicacali Pak, dicacali terus dibagi. Kalau bisa masak enak juga Pak. Apa jenis kulitnya apa Pak? Cecek, bisa dicacek atau mungkin digoreng juga enak ya. Tapi terkadang masalahnya tidak semua ibu-ibu telaten ngerumat kulit Pak, sehingga kalau dapat kulit itu langsung dibuang gitu, sok melete, apalagi apa tadi dagingnya banyak. Kalau semacam itu yang terjadi apa? Mubadir. Nah, sehingga pernah muncul pertanyaan yang diajukan ke majelis tarjih, kalau misalnya kulit itu dijual kemudian dibelikan daging, atau kalau korbannya banyak Pak, itu bisa dapat satu kambing. Tapi kalau dapat satu kambing jenengan nggak usah tanya lagi, ini korbannya siapa gitu. Nah, itu jawabnya angel Pak. Karena itu apa? Kumpulan dari banyak orang gitu. Semacam itu diperbolehkan, tapi syaratnya apa? Uang korbannya atau uang tadi, uang penjualan kulit itu tidak boleh dikembalikan pada sohibul korban. Misalnya kilik kiberetan korban, winginane apa adol kulit, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena namanya korban itu sudah digunakan untuk ibadah, nggak boleh ditransaksikan. Berarti dia kayak korban tapi kecuali kulit tadi. Sehingga kalau fatwa tarjih macam itu Pak. Tapi kalau jenengan ingin aman ya kulit dibagikan nggak apa-apa. Berarti kalau dibagikan ya beres, nggak ada masalah. Tapi kalau dijual pun tadi diperbolehkan, tapi syaratnya apa?
nggak boleh uangnya dikembalikan ke sahibul korban. Tapi kalau misalnya uang kulit dibuat makan-makan panitia Pak, boleh atau enggak? Dapat kambing, kambingnya disate panitia, boleh enggak? Tidak boleh. Nanti kita bahas ya. Wajilalah, aksesorisnya juga dibagikan karena unta itu punya aksesoris. Kalau kita sapi nggak ada Pak ya. Alal masakin, atas orang-orang miskin, ini objeknya ya. Kemudian Ali berkata, wala u'tiya, dan aku tidak memberi, tidak boleh memberi fi jizaratiha, dalam penyembeliannya, minha, dari tadi, dari daging, kulit dan sebagainya itu, syai'an, sesuatu pun. Artinya tukang jagalnya tidak boleh dikasih upah dari daging, kulit dan sebagainya dari hewan korban. Lalu dari mana Ali ngasih upahnya Pak? Dalam hadis yang lain apa? Nahnu nu'tihi min indina, kami kasih tukang jagal itu dari uang kami sendiri. Berarti Ali bayari tukang jagal, tukang jagalnya terima upah Pak, tapi upah uang, bukan upah daging. Boleh nggak? Boleh itu. Nah, berarti dari hadis ini Pak disimpulkan sama majelis tarjih, tugas dan fungsi kepanitiaan korban, tugasnya adalah apa? Membantu sahibul korban. Fungsinya apa? Memudahkan penyelenggaraan korban, sehingga apa? Panitia tidak boleh mengambil upah penyembelian dari hewan korban. Misalnya apa? Panitia karena menyembelih Pak, nanti semua jatahnya panitia kepala ya sudah apa? Milik panitia. Kaki milik panitia. Kemudian apa lagi Pak? Hati milik panitia. Atau karena mungkin korbannya kambing ya, 10 kambing, panitia dapat upah 1 kambing. Itu tidak boleh. Tapi panitia boleh membebankan pada sahibul korban apa? Uang operasional, atau menganggarkan dari sumber lain. Misalnya PCM sudah ada anggaran untuk korban, dananya terserah lah, kalau punya usaha dan sebagainya itu. Masjid ada kas untuk penyelenggaraan korban, karena kan panitia itu kan ragat Pak, butuh modal, plastik, patok, apa Pak, terpal, semacam-macam ya, itu butuh dana. Sehingga tadi panitia boleh menganggarkan dana. Sebagaimana Ali Pak, Ali kan bayar tukang jagal. Artinya kan Ali kan butuh modal kan itu untuk membayari tukang jagal. Tapi Pak, yang perlu kita pahami ya, di sini pembahasannya, bolehkah panitia dapat bagian daging korban? Boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak? Boleh atau enggak Pak? Panitia nanti kalau korban dapat sekian daging, atau misalnya dapat 1 kambing, kayak amil zakatul fitri Pak. Kok amin zakat, amil apa, zakat mal. Boleh atau enggak? Panitia dapat nanti semua kulit miliknya panitia. Boleh enggak? Panitia dapat kepala dan kambing secara kelembagaan, sama panitia dikumpulkan ya. Sama panitia dikumpulkan, nanti dibuat apa? Dikumpulkan nanti dibagi-bagi sendiri gitu. Tapi ini upahnya panitia. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Sebentar Pak, sebentar ya. Sehingga di sini apa? Panitia korban berbeda dengan amil
zakat. Kalau ambil zakat boleh Pak tadi dapat apa? Presentasi dari zakatul fitri. Kok zakatul mal. Jadi kan termasuk asnaf thamaniyah. 1/8-nya sekitar 12,5% itu. Ya, itu legal itu. Legal itu secara kelembagaan. Makanya lazismu ya tadi ada apa gaji dari penghimpunan zakat, pendistribusian dan sebagainya. Diambilkan dari apa? Bagiannya amil. Oleh sebab itu Pak, kepanitiaan secara kelembagaan itu tidak berhak mendapatkan bagian atau jatah dari hasil korban secara kelembagaan Pak. Sepeser pun nggak boleh. Secara kelembagaan. Misalnya tadi contoh kelembagaan apa? Ada yang korban 10 kambing, 1 kambing panitia, atau semuanya misalnya kulit panitia, daging kepala panitia atas nama kelembagaan, itu tidak boleh itu. Dan terus Pak, kalau jenengan kan terlibat di kepanitiaan tapi tidak atas kelembagaan, tapi atas nama apa? Individu atau personal. Wong yang lainnya dikasih, jenengan ada dikasih, boleh atau enggak? Boleh, tapi bukan atas kelembagaan panitia. Meskipun saya tahu Pak di masyarakat ya pasti memahami kelembagaan panitia, makanya merubah tradisi adat itu susah Pak. Kalau jenengan karena terlibat di situ, misalnya dapat kakak di setiap kakak berapa Pak? Biasanya di 1 kilo atau 2 kilo? Setengah kilo Pak, gimana? Nah, misalnya setengah kilo ya. Kemudian jenengan panitia di situ, tapi secara individu lah Pak, bukan kepanitiaan. Itu ya dikasih setengah kilo, bukan atas lembaga panitia, itu boleh gitu. Ini mirip Pak, tapi kalau salah akad ya gimana Pak? Gimana Pak? Panitia terus? Nggih. Kemudian setengahnya itu saya jadi panitia. Ya, semacam itu boleh Pak, tapi memandangnya secara individu, bukan kelembagaan. Iya, bisa dipahami itu enggak? Belum bisa membedakan. Secara kelembagaan panitia kan punya lembaga toh. Jenengan pakai stempel itu nah. Itu kelembagaan. Makanya di sebagian tempat yang lain itu panitia cukup makmur Pak. Nanti ada penutupan korban macam-macam, makan-makan. Kadang panitia nyate-nyate sendiri. Semacam itu lebih baik dijauhi ya. Kalau misalnya makan itu semuanya ikutlah gitu. Jangan sampai panitia saja itu. Nanti kalau panitia saja itu pasti jenengan mengirai panitia wis kesel kadek menggok. Padahal panitia korban itu tidak dapat upah itu. Tapi kalau digaji uang Pak, itu malah boleh gitu. Karena bukan dari bagian korban. Nah sekarang Pak, kenapa kok individu panitia boleh dapat jatah Pak? Individu panitia itu kayak tukang jagal. Kalau jenengan manggil tukang jagal dikasih upah uang jelas boleh Pak, sebagaimana dilakukan Ali. Tapi misalnya beliau pedus korbanku, kok tak upahi dase, itu hak nggak boleh Pak.
Tapi jenengan boleh ngasih daging ke tukang jagal tapi atas nama hadiah atau sedekah. Bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Kalau upah itu kompensasi jasa. Makanya hati-hati, Pak, untuk jadi panitia susah ya. Jangan dengan sok ini kompensasi jasaku kok gak dihargai. Itu nanti mengarahnya upah, Pak, itu. Ya kan? Tapi kalau hadiah atau sedekah itu kan tergantung sahibul korban, mau dikasih setengah kilo, sekilo kan urusan sahibul korban. Tapi nak kompensasi jasa, Pak, jenengan iso oleh gremeng. Mau aku beli wedhus mau ndase tok. Yo sak lulangi kan ngono. Itu boleh karena apa? Kompensasi jasa. Ya. Bisa dipahami? Kenapa kok boleh panitia itu? Apa kok panitia atau tukang jagal, Pak? Ini di kitab fikih mazhab Hambali, Pak, dan juga mazhab Syafi'i sama ya. Intinya tukang jagal nggak boleh mendapatkan apapun dari korban sebagai opah. Tapi walahu i'ta'uhu, sahibul korban boleh memberikan tukang jagal shadaqatan au hadiyatan sebagai sedekah atau hadiah. Kenapa? Li'annaha basyaraha wa taqat ilaiha nafsuha. Karena tukang jagal itu yang berinteraksi langsung dengan sahibul korban. Wong korban itu, Pak, yang konek kan wa'atimu ayatnya wa'atimu al-qani'a wal mu'tar, dan berikanlah kamu makan orang yang fakir yang tidak meminta-minta, Pak. Yang tidak meminta-minta itu yang duduk di rumah, Pak, ada korban nggak pingin tahu, itu dianjurkan ngasih daging korban. Wal mu'tar itu kalau ada korban sing jerabing niku, Pak, itu juga dikasih. Meskipun kalau konteks sekarang, Pak, jenengan punya kebijakan kabin jerabing padahal kakane ya wis didata, Pak. Meskipun nggak dikasih nggak apa-apa ya, karena tetap nanti di rumah dapat apa? Dapat bagian. Tapi kalau di zaman Nabi kan belum ada pendataan kakak itu. Makanya kalau yang mendatangi korban ya dikasih. Kalau sekarang semua yang mendatangi korban dikasih, Pak, nanti ya repot gitu. Akhirnya apa? Tidak maksimal atau tidak rata ya. Tapi kembali ke tadi ya, kalau keanggotaan panitia sekedar ini, Pak, hukumnya boleh gitu. Nah, misalnya yang masak-masak itu, Pak, sebagian pendapat itu ada yang agak ekstrim, Pak, masak yang nggak boleh gitu. Soalnya nanti kalau dimasak panitia ngira itu opah itu, jerih payahnya. Tapi kalau mungkin itu nggak bisa dihindari, Pak ya. Masak ada, tapi ketika masak jangan sampai jangan munculkan ini khusus panitia gitu. Nanti kalau jenengan khusus panitia mengarahnya ke opah lagi, Pak. Ya termasuk tadi loh. Misalnya ada makan-makan di sini nggak ada ya penutupan panitia itu. Kalau semacam itu undanglah semuanya gitu loh. Semua warga atau apa. Kalau eksklusif panitia nanti larinya ya opah. Lah kalau dapat kaos nggak apa-apa kan, selama tidak diambil dari korban kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya. Ini bisa dipahami ya. Tapi ini apa, Pak, ngasih tahu susah loh, Pak, kan. Yang penting secara kelembagaan tidak boleh loh. Tidak boleh. Tapi kalau individu apa tadi, Bu? Boleh. Tapi jangan salah tangkap loh. Nah, untuk panitia wis belas gak oleh. Akhirnya gak nek sing rumat, Pak. Boleh tapi secara individu, bukan secara kelembagaan itu. Bisa dipahami ya? Nah, misalnya kelembagaan tadi misalnya apa? Panitia mensyaratkan kalau apa tadi? Panitia yang dapat kepala dapat kambing, dapat apa?
kaki dan sebagainya. Panitia kalau kambingnya 10, panitianya 1 gitu. Nah, semacam itu nanti mengarah seolah-olah sebagai kompensasi jasa kelembagaan. Meskipun ini susah Pak, tapi kan pemahamannya semacam itu. Ya. Berikutnya siapa yang berhak menerima daging korban ya? Yang pertama saya langsung saja, sahibul korban itu boleh apa? Mendapatkan, tapi tidak boleh dimakan semuanya. Al-ba'is al-faqir, orang yang sengsara lagi fakir. Al-qani, orang miskin yang dia tinggal di rumah Pak, tidak meminta. Al-mu'tar, yang meminta-minta. Kemudian al-masakin, orang-orang miskin. Berikutnya apa saja yang boleh dilakukan oleh sahibul korban? Memakan daging korban boleh, membagikan semua bagian dari hewan korban, dagingnya dibagikan semuanya boleh. Tapi kalau dimakan semuanya enggak boleh gitu. Kulit, aksesoris hewan korban juga apa? Dibagikan. Menyedekahkan kepada fakir boleh. Menghadiahkan kepada orang yang berkecukupan boleh Pak. Ini penting Pak. Kalau jenengan mampu atau kaya Pak, itu dapat daging korban sebaiknya tidak usah dijual. Tapi kalau orang fakir, miskin, itu tamlik Pak, terserah dia. Nah kok terserah dia Pak? Wong orang fakir adanya daging Pak, tapi berasnya nggak ada. Masa jenengan harus makan dagingnya, nggak usah didol, diewangi, nggak punya kok. Kalau orang fakir itu sudah tamlik, terserah dia mau gunakan untuk apa. Tapi kalau jenengan merasa mampu dapat daging korban secara etika saja Pak, terus jenengan dol juga gak pantes. Ki wong sugih kok ngedol daging korban kan gitu Pak. Maksudnya kan kebutuhannya tercukupi, dia punya uang gitu. Kok cek mentolo apa? Ngedol daging korban. Memanfaatkan kulit ini boleh ya, dibuat sepatu, buat sandal, buat timbal. Tapi sekarang sudah nggak ada Pak. Dulu ya buat beduk juga, tapi masalahnya di Muhammadiyah masjidnya nggak pakai beduk. Beduk atau jidwal. Kemudian yang tidak boleh dilakukan sahibul kurban, buat dramen HW Pak ya. Ya kalau mau itu nggak apa-apa Pak. Nggak betul itu, nggak apa-apa itu. Ya. Menjual bagian dari hewan korban, kulit, daging juga nggak boleh. Tapi kulit tadi ada beberapa apa syarat ya, boleh dijual tapi nggak boleh kembali ke sahibul korban uangnya. Memberikan bagian dari hewan korban sebagai upah penyembelian, tetapi boleh diberi sebagai bagian dari penerima daging korban itu yang berkaitan dengan kepanitiaan korban ya.